Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamil Ihsan, NIM 2103061114 dari kelas PTC Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya di sini akan melaksanakan praktikum biokimia menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungan antaranya yang diampu oleh Ibu Tati Fidianasari, SPT MPik. Yang pertama yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pada monogastrik, pencernaan karbohidrat ini dimulai dari mulut dengan pelumas saliva, kemudian di dalam gizat dilakukan secara mekanis dan hidrolisis, dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan yang terdiri dari sekum, rektum, kolon. Kemudian pada bagian miles terjadi pencernaan. Selanjutnya pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat, kemudian asam pirufat yang dihasilkan ini akan diubah menjadi PFA, CO2, dan CH4. Selanjutnya, menjelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal dan produk akhir. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik sebagai berikut ini. Yang pertama, menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa. Gluconeogenesis membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya, penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Kemudian menjelaskan proses pencernaan protein pada unggas ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur di dalam ventrikulus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventrikulus yang mengaduk-ngaduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein ini dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot lisin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat dengan rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak vilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari vilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein, protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus, serta dari hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau disebut deaminasi, sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Kegiatan deaminasi asam amino ini menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deamisasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen tersebut. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya di dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien
Di samping dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Selanjutnya, menjelaskan proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminicola bisa menggunakan 40% peptida di dalam rumen, sedangkan Butyric fibrosolven menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk di dalam rumen ini digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Kemudian menjelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pada ruminansia, pencernaan lemak ini dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam lemak tak jenuh untuk kemudian menjadi asam lemak tak jenuh yang tidak diserap rumen melainkan langsung menuju alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu sebagai kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat dilangsungkan diserap oleh usus karena zat ini tidak langsung diserap oleh air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa atau usus halus. Lemak yang diserap masuk peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik atau ductus thoracisus. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Selanjutnya, pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal. Sebagian besar lemak pada pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid atau kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah, pencernaan, dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh enterase yang memecah ikatan enter antar asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu ini mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monoglycerida, dan asam lemak bebas dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu ini dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dan sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran ke darah. Selanjutnya menjelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini, lemak akan diputuskan ikatan ester, trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut akan siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh akan dipisahkan dari asam lemak gliserol dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak tersebut akan diubah menjadi PFA. Bakteri anaerofie biolipotikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri Butyric digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak, pH, dan inoven bakteri rendah.
Proses kedua adalah hidrogenisasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen. Kemudian terjadi isomerisasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus ini, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triasil gliserol dalam epitel usus. Triasil gliserol, fosfolipid dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya menjelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak dan metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh baik itu unggas ataupun ruminansia. Keterkaitannya adalah metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon yang akan mengikat 1 molekul CoA. Kemudian menjadi molekul asetil-CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi yang akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara, yaitu pertama, asam amino akan diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil-CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik diaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2 dan air H2O, seperti halnya di karbohidrat. Terima kasih. Jika ada kata-kata atau penyebutan yang salah, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.